Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Gue dapet video dari orang itu lagi, Siapa maksud lu? si Anon, yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret, inget gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Iya. Lihat dong, lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Deh, itu 3 hari di rumah kita masing-masing. Kita bakal seru-seruan
Kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Oh, beda ya? Iya dong, gimana sih? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Ya. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan? Selamat pagi teman-teman, kita kembali berjumpa melalui channel YouTube ini. Setelah sekian lamanya kita beribadah di rumah, tapi kita yakin sekalipun kita ibadah sendiri-sendiri, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan hadir dan ada bersama dengan teman-teman di rumah saat ini dan juga bersama dengan kami. Maka hanya ada satu pilihan ketika Tuhan bersama dengan kita, kita tahu bahwa Dia adalah penolong bagi kita. Dan menjadi satu-satunya pilihan kita adalah meninggikan Dia, pribadi yang sudah memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan memberikan hidupnya sendiri menjadi korban dan menjadi bangkit dari kematian, dan itu menjadi kemenangan bagi kita semua. Mari kita meninggikan nama Tuhan teman-teman, kita katakan, You're welcome in this place. You are welcome in this place. You are welcome in this place. Lord, your presence we do reverence. You are welcome in this place. Mari kita meninggikan nama Dia. You are welcome in this place. You are welcome in this place. Lord, your presence we do reverence. You are welcome. You are welcome in
Tuhan, inilah segala pujian kami. Inilah seluruh kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang harum di mata-Mu. Biarlah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan sorga memenuhi tempat ini dan tempat kami masing-masing. Di dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ya gue pribadi ngerasa ya kalau misalnya ibadah gue kadang gak serius. Tapi ya di sisi lain Tuhan mau gak mengingatin gue. Dia mau ngingetin bahwa dia udah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa gue. Sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi menjauh
Teman-teman, saat ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk datang kembali kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita. Allah itu sudah begitu indah memberikan seluruhnya kepada kita. Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, bahkan membiarkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Yang Dia minta dari kita adalah merubah hidup kita, meresponi panggilan Dia, dan hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tetapi kita masih hidup dalam dunia ini, teman-teman. Kita masih hidup dalam dunia yang berdosa dan kita masih bisa berdosa. Dan Tuhan meminta kepada kita untuk mengakui segala kelemahan itu. Dan kita memohon pengampunan kepada Dia. Tuhan, Engkau dengarkan setiap permohonan kami. Engkau dengarkan keluh kesah kami dan kegagalan kami di hadapan Tuhan. Engkau dengarkan apa yang menjadi kegundahan hati kami. Gundah oleh karena kami gagal melakukan segala firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau berkati. Engkau pulihkan kami. Engkau ampuni kesalahan kami. Dan berikanlah kepada kami damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Tak alam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, barusan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan melaluinya kita mengenal bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kristus itu begitu mengasihi kita sehingga Dia merelakan seluruhnya demi cintanya kepada kita. Dia mati untuk mengasihi saya dan saudara,
Dia merelakan nyawanya demi cintanya kepada saya dan saudara. Maka apa yang menjadi komitmen kita dari cinta yang Tuhan berikan kepada kita ini? Menurut saya teman-teman, yang paling utama yang kita bisa lakukan adalah menuruti firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menaikkan pujian ini, Jesus Loves Me, sekaligus menjadi persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, For the Bible tells me so. These are ones who give me low. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let healing touch come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang bertatah di dalam kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon hikmat-Mu Engkau limpahkan kepada kami, memohon pengertian dan hati yang mau diajar, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memasukkannya di dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan ini, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri,
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merindukan firman itu, dan yang berbahagia juga kita yang melakukannya setiap hari. Hari ini teman-teman, saya mengajak kita memahami dan merenungkan tema Great Power, Great Grace. Teman-teman, kalau kita membaca bagian yang barusan tadi itu, maka saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kuasa kebangkitan Kristus merubah perspektif orang terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan kepemilikan. Sekali lagi saya katakan, kuasa kebangkitan Kristus akan merubah perspektif orang terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kepemilikan yang dia miliki. Teman-teman, pada akhir-akhir ini kita melihat berbagai berita yang menayangkan tentang rasisme di beberapa tempat. Ada orang-orang yang menganggap lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan ada orang-orang yang menganggap orang lain itu sumber dari virus. Ada orang-orang yang menampilkan kekerasan karena menganggap mereka lebih penting daripada orang lain. Dan orang lain itu lebih rendah dari mereka. Dan karena kerendahan orang lain, mereka pantas mendapatkan perlakuan yang buruk. Teman-teman, ini adalah tindakan yang brutal menurut saya. Oleh karena apa? Kita tidak lagi menghargai sesama manusia. Manusia tidak lagi menghargai sesamanya sebagai manusia yang layak diberlakukan seperti manusia. Dari tindakan-tindakan itu maka muncul juga tindakan-tindakan melawan rasisme ini, teman-teman. Bahkan banyak orang, banyak organisasi menyerukan untuk stop rasisme, stop tindakan rasial. Karena itu tidak memberikan keuntungan bagi keberlangsungan hidup kita sebagai sesama manusia yang menikmati keindahan di dalam dunia ciptaan Tuhan. Lalu dari mana sih persoalan utama yang kenapa bisa muncul yang namanya tindakan-tindakan rasial seperti ini? Mungkin kita berkata oleh karena orang Asia adalah bagian yang tidak terlepaskan dari virus, maka mereka layak mendapatkan perlakuan yang buruk. Menurut saya teman-teman, itu hanya efek daripada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Seseorang melakukan rasial bukan karena dia benci kepada orang lain sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang miss di dalam hatinya, sehingga dia memandang orang lain itu menjadi objek untuk dia melakukan kekerasan. Persoalannya bukan pada kekerasannya menurut saya teman-teman, tapi menurut saya kalau kita berkaca dari pembacaan kita pada hari ini, ketiadaan Kristus dan kuasa kebangkitannya dalam diri seseorang menjadi persoalan utama dalam memahami diri, memahami orang lain, dan juga memahami kepemilikan dalam dunia ini. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan dan tidak pernah merasakan kuasa kebangkitan Kristus itu, dia menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Dia menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Orang lain lebih tidak hebat dari dia, maka orang lain itu pantas mendapat perlakuan-perlakuan yang buruk. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi persoalan utamanya. Tindakan-tindakan rasial yang terjadi hari ini, atau tindakan-tindakan semena-mena terhadap orang lain hari ini, dan tindakan-tindakan yang menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Persoalan utamanya adalah persoalan memahami diri. Dan persoalan memahami diri itu erat kaitannya
pada ketiadaan Kristus dan kuasa kebangkitannya di dalam diri orang tersebut. Teman-teman, mari kita belajar dari early Christian. Mari kita belajar dari Kristen mula-mula. Apa yang dilakukan oleh Kristen mula-mula sesuai dengan apa yang kita baca hari ini, teman-teman. Apa yang menjadi spesialnya gereja mula-mula sehingga menjadi contoh bagi kita hari ini di dalam bergereja, di dalam berkomunitas, di dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa sesuatu yang ditawarkan oleh gereja mula-mula yang bisa menjadi pegangan kita hari ini ketika kita berkomunitas, ketika kita ada dalam satu komunitas yang banyak orang. Apa yang ingin kita lakukan, dan gereja mula-mula memberikan gambaran yang baik sekali kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan pada hari ini juga, teman-teman. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Kalau teman-teman membaca kisah para rasul tadi itu, maka jelas menurut saya di dalam ayat 34, gereja mula-mula, orang-orang yang percaya mula-mula betul-betul memahami Yesus. They know Jesus in their mind and also in their heart. Yesus itu tidak hanya sekedar pengetahuan bagi mereka. Yesus itu tidak hanya sekedar knowledge bagi mereka. Tetapi knowledge itu masuk ke dalam hati mereka. Dan ketika masuk dan menguasai hati mereka, maka perspektif mereka menjadi diubahkan. Kenapa? Itu mereka kerjakan setiap hari apa yang Yesus katakan kepada mereka. Apa yang Yesus katakan, mereka pahami secara logika. Dan kemudian mereka lakukan di dalam keseharian mereka. Itu yang saya katakan tadi, teman-teman. Bahwa early Christian attitudes, they know Jesus in their mind, and also they know Jesus in their heart. Teman-teman, pengalaman ini yang mengubahkan the early Christian community. Pengalaman memahami Yesus itu, pengalaman merasakan Yesus di dalam hati, pengalaman melakukan perintah-perintah Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengalaman yang mengubahkan dan yang memberikan nilai spesial, value spesial pada the early Christian community. Bagaimana hal itu kita tahu, teman-teman? Bagaimana hal itu kita tahu? Inilah yang mengubahkan mereka. Ayat 34. Kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang ingin saya katakan, teman-teman? Yang ingin saya katakan begini. The resurrection is the demonstration of the power of God over all the powers of sin, death, and destruction in the world. In also the power to transform the lives of those who believe. Jadi kuasa kebangkitan itu, teman-teman, tidak hanya sekedar memberikan kemenangan manusia atas dosa, memberikan kemenangan manusia atas kematian, tidak hanya memberikan kemenangan atas dunia yang hancur ini, tapi juga ketika kita membuka hati, ketika kuasa kebangkitan itu hidup di dalam diri seseorang, dan itu yang dialami oleh Christian, early Christian, maka itu merubah mereka, transform the lives of those who believe. Maka menurut saya, teman-teman, ini menjadi poin penting bagi kita hari ini. Ketika engkau ingin diubahkan, ketika engkau mau memahami diri secara betul, memahami diri adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan sudah mengasihi saudara. Ketika engkau ingin mengalami pembaharuan pada mindsetmu terhadap orang lain, maka jalan satu-satunya adalah membuka diri pada kuasa Kristus yang telah mati di atas kayu salib, dan pada kuasa kebangkitannya sebagai awal sebagai kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka saudara membuka hati untuk hal ini. Orang Kristen mula-mula ketika mereka membuka hati pada kuasa kebangkitan Yesus, maka apa yang kita baca pada kisah para rasul 4 tadi itu merupakan efek samping, merupakan efek dari keterbukaan mereka terhadap Yesus Kristus. Apa yang terjadi, teman-teman, pada kehidupan gereja mula-mula? Ketika Kristus itu menjadi core utama, ketika kuasa kebangkitan itu is not only in their mind,
tapi juga di dalam hati mereka. Apa yang berubah dari gereja mula-mula yang berbeda, yang membuat mereka berbeda dengan dunia sekuler pada waktu itu? Yang pertama teman-teman, yang membedakan gereja mula-mula oleh karena Kristus sudah hadir dan bangkit bagi mereka. Mereka unity in the midst of diversity. Kebersatuan, kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Itu ya yang pertama terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan ini sekaligus teman-teman menjadi pembeda mereka terhadap dunia di mana mereka ada pada saat itu. Kenapa saya katakan menjadi pembeda teman-teman? Mari kita coba lihat konteks budaya pada waktu itu. Pada early Christian teman-teman, mereka menghadapi sebuah tantangan yang sangat serius. Ketika gereja ini ketika gereja mula-mula mulai berkumpul, ada sebuah tantangan yang begitu keras, ada sebuah tantangan yang begitu serius. Apa itu teman-teman? Superior culture. Budaya superioritas. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih weakness. Ada yang lebih bisa dan ada yang tidak bisa. Ada yang mempunyai harta banyak dan ada yang tidak mempunyai harta banyak. Ini yang namanya saya katakan teman-teman superior culture in the first century. Ini tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Ada sebuah gap pemisah yang sangat luas, yang sangat lebar. Antara siapa teman-teman? Antara orang yang mempunyai harta dan yang tidak mempunyai harta. Antara orang Farisi yang menganggap diri orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang suci, dengan tax collector, para pemungut cukai. Orang Farisi menganggap diri lebih dekat dengan Tuhan, dan orang pemungut cukai adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ada sebuah pembeda antara Jews dan Romans. Ada sebuah perbedaan besar antara Jews and Gentiles, antara Jews and Samaritans. Ini jadi tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula teman-teman. Dan menarik ya, di dalam komunitas Kristen awal itu, ada orang-orang seperti ini. Ada orang kaya. Salah satu yang disebutkan di dalam pembacaan kita tadi itu teman-teman, Yusuf, yang disebut sebagai Barnabas. Dia adalah orang Lewi dari Siprus. He is Jews. Para rasul, mereka adalah orang Yahudi. Di dalam komunitas itu ada orang-orang dari suku Gentiles, dari Gentiles. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Kalau gereja pada waktu itu diperhitungkan berapa banyaknya, maka di dalam perkiraan Lukas, dia mengatakan kurang lebih orang-orang ini terdiri dari 5.000 jiwa. 5.000 jiwa dengan berbagai perbedaan, widening gaps between them. Sebuah perbedaan yang sangat luas di antara mereka. Ada orang yang berbeda dengan di antara mereka. Diversity of different ethnic background. Mereka mempunyai perbedaan ini. Ada perbedaan ideologi attitudes. Orang Yahudi berbeda dengan orang Samaria. Orang kaya, gaya hidup orang kaya pasti berbeda dengan orang miskin. Pasti berbeda teman-teman. Dan itu ada di dalam gereja mula-mula. Ada di dalam gereja mula-mula. Tapi yang menarik, karena kuasa kebangkitan Kristus yang menjadi core utama bagi mereka. Kalau kita baca ayat 33 atau 32 teman-teman. Di sana dikatakan, the early Christian, one heart and one soul. Satu hati dan satu jiwa. Ini yang saya katakan tadi teman-teman. Ketika Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu ayat 33. Bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka segala perbedaan itu bukan lagi persoalan. Mereka menerobos perbedaan-perbedaan itu. Dan menyatukan diri dengan perbedaan itu. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada dunia ini. Ini adalah kami orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami berbeda secara suku, secara budaya, tapi oleh karena kami melihat ada Kristus yang menyelamatkan kami bersatu padu, memuji Dia, percaya kepada Dia,
makan bersama. Dan itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka sering makan bersama. Siapapun boleh makan bersama, berdoa bersama, memuji Allah bersama. Apa yang membuat komunitas Kristen mula-mula ini bisa berhadapan dengan tantangan perbedaan itu? The power of resurrection. Kekuatan daripada kebangkitan Yesus menyatukan mereka. Artinya teman-teman, kuasa kebangkitan itu tidak hanya sekedar pengetahuan bagi para murid. Tidak hanya sekedar mereka sharing, melainkan sesuatu yang dikerjakan. Kita tahu ada Yesus yang bangkit buat kita. Kenapa kita tidak bersatu? Betul kita memang berbeda, tapi ada satu titik yang menjadi pemersatu kita. Itu kebangkitan Yesus. Dalam konteks ini, mereka menerima satu dengan yang lain. Maka menjadi poin penting bagi kita hari ini, teman-teman. As a Christian who claim Jesus as Lord and Savior, we cannot allow our behavior to contradict His call and command to be peacemaker. Kita tidak bisa menerima perilaku kita yang pada dasarnya sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang Yesus katakan. Kita mesti, ketika kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu dia menjadi pemersatu kita. Maka kita harus menjadi to be peacemaker. Dan kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 13 ayat 34. To love another just I have loved you. Teman-teman, ini yang saya katakan tadi itu, mereka itu tidak hanya mengenal Yesus dalam pikiran, tapi mereka mengenal di dalam hati. Dan dari hati itu meluap melalui attitude mereka setiap hari. Kenapa itu teman-teman? Ketika mereka memahami ada Yesus yang sudah bangkit, maka mereka melakukan perintah ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah teman-teman, apa yang menjadi poin penting bagi kita hari ini? Ketika kita ada dalam satu komunitas yang namanya komunitas Koren, kita itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Di tengah-tengah dunia yang berbeda hari ini, di tengah-tengah dunia yang beragam hari ini, bahkan dalam komunitas gereja begitu beragam hari ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin. Ada yang mungkin lebih pintar, ada yang tidak ya hanya sos-sos saja dalam bersekolah. Tapi bagi saya, menjadi pesan utama bagi kita, spirit unity in diversity harus menjadi moto utama kita. Dan itu diwujudkan teman-teman dengan kita menerima satu dengan yang lain. Hanya dengan menerima segala sesuatu yang saya kasih tahu tadi itu. Ada Yesus yang bangkit mengubahkan hati kita. Yang pada ujungnya dalam kita berkomunitas kita mampu menerima satu dengan yang lain. Ini hanya bisa terjadi teman-teman jika kuasa kebangkitan itu tidak hanya berhenti pada kepala kita, tetapi menuju pada hati dan perbuatan kita setiap hari. Maka menjadi doa kita teman-teman, tolong ini diperhatikan baik-baik. Menjadi doa kita supaya bisa terlaksana semua ini. Supaya apa yang dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula itu bersatu di dalam keperbedaan. Maka kita mesti mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur. Mazmur 51, create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Ini menjadi doa kita teman-teman. Kalau kita ingin menjadikan unity in the midst of diversity menjadi moto hidup kita dalam berkomunitas di dalam gereja, bahkan di dalam dunia di mana kita ada hari ini, maka terlebih dahulu kita harus minta kepada Tuhan, oh God, create in me a clean heart. Buatlah sesuatu hati yang murni dalam diri saya. Dan letakkanlah spirit yang baru, spirit yang benar, semangat yang benar di dalam aku. Dan itu menjadi penggerak bagi perjalanan kita berkomunitas teman-teman. Hal yang kedua, yang menarik dari kehidupan gereja mula-mula adalah ketika Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam mereka,
maka mereka mengalami ini. Generosity in the midst of poverty. Ketulusan hati, belas kasihan di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kekurangan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kemiskinan merupakan tantangan atau sebuah worst reality in the first century ketika gereja didirikan, ketika gereja ada. Merupakan sesuatu yang luar biasa dan challenging banget teman-teman. Kenapa begitu? Oleh karena kemiskinan itu terjadi pada first century, oleh karena pajak begitu tinggi. Dari siapa? Dari pemerintah. Dari pemerintah Romawi dalam konteks itu. Plus, bukan hanya pajak dari pemerintah, tapi ada tax collector. Yang biasanya kalau pajak mungkin hanya 1.000, tapi tax collector menambahnya menjadi 1.200. Itu menjadi tambahan beban bagi rakyat. Dan oleh karena betapa berat tantangan beban itu, membuat banyak orang menjadi miskin. Bukan hanya itu saja teman-teman. Pajak yang tinggi itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang bekerja, tapi bekerja tidak bekerja, engkau harus mesti bayar pajak. Kalau kita di Indonesia, kita bisa bayar pajak kalau kita punya tanah dan bangunan harus bayar pajak. Kalau kita sudah bekerja harus bayar pajak. Dalam konteks waktu itu tidak seperti itu teman-teman. Kamu bekerja tidak bekerja, kamu punya harta tidak punya harta, kamu harus bayar pajak. Maka kita lihat betapa banyaknya orang miskin. Kemiskinan itu menjadi persoalan utama di dalam gereja pada mula-mula. Bukan hanya itu saja teman-teman. Bukan hanya itu saja persoalannya. Kalau di dalam konteks orang Yahudi, kemiskinan itu atau pajak itu dalam tanda petik ditambah lagi dengan apa? Para imam mengelabui umat Allah dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya apa? Salah satu caranya adalah umat tidak boleh membawa binatang korban dari rumah mereka sendiri. Mereka harus membawa uang dan kemudian sampai di bait Allah, mereka harus membeli korban kambing, domba atau apapun binatang yang bisa dikorbankan di pelataran bait Allah yang kecenderungannya harga lebih tinggi. Semua ini menambah penderitaan dan kemiskinan di dalam gereja mula-mula atau di dalam konteks the first century pada waktu itu. Maka kalau teman-teman menyaksikan tentang kisah di mana Yesus membersihkan rumah ibadah, salah satu yang ditentang oleh Yesus praktek seperti ini. Praktek para imam, praktek para orang-orang yang ada di dalam bait Allah yang memaksa umat Allah untuk membeli korban di bait Allah yang antara penjual dan para imam sudah ada kong kaling kong supaya bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak untuk nanti dibagikan. Dan ini menambah kemiskinan di antara orang Yahudi, teman-teman. Dan menciptakan kemiskinan di masyarakat pada waktu itu. Menciptakan sebuah kemiskinan yang begitu dalam. Dan orang-orang miskin itu ada dalam kelompok Kristen mula-mula. Ketika mereka melihat Yesus memberikan sebuah gebrakan baru. Mereka melihat Yesus adalah sosok yang baik. Sosok yang mengayomi mereka. Orang-orang miskin banyak hidup bersama dengan Yesus. Dan mereka menjadi gereja mula-mula. Ada memang orang kaya, tapi juga ada orang miskin di dalam komunitas gereja mula-mula. Kalau di dalam dunia sekuler yang seperti saya katakan tadi teman-teman. Ada sebuah gap yang sangat lebar antara yang mempunyai dan yang tidak mempunyai. Di dalam gereja, tidak lagi ada yang namanya jarak antara orang kaya dan miskin. Tetapi mereka bersatu di dalam komunitas. Seperti yang saya katakan tadi. Perbedaan itu bukan lagi pemisah bagi mereka. Tetapi mereka justru dalam perbedaan itu mereka disatukan oleh kebangkitan Kristus. Dan tentunya teman-teman, yang dipikirkan oleh gereja mula-mula tidak hanya sekedar berkat buat rohani mereka. Tapi bagaimana orang-orang miskin ini bisa makan? Bagaimana orang-orang yang tidak punya ini bisa makan setiap hari? Bagaimana bisa menolong orang-orang yang tidak punya ini bisa menjadi orang-orang yang hidup layak. Dan menariknya, kalau kita baca di dalam kisah para rasul tadi, dikatakan di sana teman-teman, there was not a needy person among them. Tidak ada orang yang paling membutuhkan di antara mereka. Tidak ada orang yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada beberapa orang, ada orang-orang tertentu
Yang punya harta lalu menjualnya, lalu membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen. Dan bagi saya teman-teman, orang-orang yang membagikan itu adalah praktek daripada kekudusan hidup. Di dalam tafsiran yang saya baca teman-teman, memahami bagian ini, dikatakan bahwa praktek memberi itu, praktek sharing daripada gereja mula-mula adalah praktek kekudusan hidup. Artinya begini, the holiness of early Christian community is clearly displayed in their sharing of possessions. Kekudusan hidup mereka itu betul-betul ditayangkan, ditampilkan melalui sharing mereka terhadap kekayaan dan kepemilikan mereka. Kenapa bisa dikatakan begitu? Dalam tafsiran yang saya baca teman-teman, dikatakan the root concept of holiness is that of being set apart for God use. Mengambil bagian untuk dipakai oleh Allah, dan mereka memberikan harta mereka. The holiness of early Christian community is made manifest in their attitudes toward the good of this world. Menarik ya teman-teman ya. Ketika kita mengatakan bahwa memberi itu adalah praktek kekudusan. Praktek hidup kudus. Oleh karena apa? Kita membiarkan diri ini dipergunakan oleh Allah. Membiarkan diri ini dipakai oleh Allah untuk menyatakan pekerjaannya bagi orang yang membutuhkan. Dan segala sesuatu yang root ini teman-teman, tercermin di dalam attitudes daripada orang-orang gereja mula-mula ketika mereka membagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang miskin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi bicara tentang the power of restoration, maka dalam konteks generosity ini, maka saya ingin mengatakan begini. The power of resurrection clearly is not just about grace. Kekuatan kuasa daripada kebangkitan Yesus itu tidak hanya bicara tentang kita memuji Allah, kita meninggikan Allah, tapi it is about reorganizing the economic structure of community. Dan ini hanya bisa terjadi ketika ada orang-orang tertentu yang mempunyai, yang the haves berbagi, sharing sesuatu kepada mereka yang have not. Jadi teman-teman, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, kehadiran Kristen mula-mula itu memberikan sebuah harapan. Ini menariknya. Ketulusan hati mereka di tengah-tengah kemiskinan itu, kehadiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan memberikan sebuah harapan bahwa Allah itu tidak hanya peduli pada keselamatan jiwa mereka untuk bisa bersama dengan Tuhan, tapi kehadiran Kristen itu mula-mula menjadi harapan bagi mereka bahwa Allah itu juga peduli atau membiarkan diri mereka dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk menyatakan bahwa Allah itu peduli bagi kebutuhan-kebutuhan tubuh ini. Jadi kehadiran Kristen mula-mula memberikan harapan bahwa Allah tidak hanya peduli pada keselamatan jiwa, melainkan Allah juga peduli pada keselamatan tubuh. Itu bisa dapat makan dan minum. Dan melalui orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada kebangkitan Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita kerjakan hari ini teman-teman? Ada satu ayat di dalam Lukas pasal 12 ayat 48, khususnya pada bagian terakhir. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jesus said, from everyone to whom much has been given, much be required. Teman-teman, saya yakin teman-teman di rumah adalah orang-orang yang tidak kekurangan. Orang-orang yang
mempunyai yang bisa makan secukupnya, bahkan mungkin lebih setiap hari. Kepemilikan, keberadaan kita. Ketika kuasa Kristus ada dalam diri kita, maka harusnya kita digerakkan untuk bisa berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Intinya begini teman-teman. The big question for each of us and all of us today as people of faith adalah generosity, hospitality, berbagi dari apa yang kita punya. Karena itu adalah cara kita untuk dipakai oleh Allah untuk menyatakan harapan bagi dunia ini. Dan sekaligus membagi itu, berbagi itu adalah praktek kekudusan hidup kita. Jika kita tidak melakukan ini teman-teman, if we don't do that, lalu siapa lagi yang kita harapkan? Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya kepada saya dan saudara. Bahkan Yesus memberikan kemenangan kepada kita atas dosa, kematian. Dan bukan hanya itu, Yesus juga, Tuhan Allah juga sudah memberkati kita begitu banyak. Maka tugas kita hari ini membawa pengharapan itu bagi dunia. And if we don't do that, then who else will? Ini adalah panggilan bagi engkau, siapapun yang mendengarkan. Siapapun engkau yang sudah mendengarkan ini, yang sudah mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus, yang sudah mempunyai banyak berkat Tuhan, hidup pun diberkati oleh Tuhan. Ini adalah panggilan buat saya dan saudara. If we don't that, then who else will? Sebagai penutup teman-teman, saya ingin mengatakan begini. Kuasa kebangkitan Kristus akan merubah perspektifmu terhadap dirimu. Diriku adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Demikian juga dengan orang lain, kita berubah perspektifnya. Orang lain diperkenankan oleh Tuhan dan dia tidak lebih tinggi dari saya, dia tidak lebih rendah dari saya. Kita sama di mata Allah dan kita wajib memperlakukan mereka setara seperti kita. Dan kemudian akan merubah perspektif kita terhadap kepemilikan yang kita punya. Apa yang kita miliki, betul kita nikmati, tapi tidak berhenti pada situ saja. Tapi kita diinginkan, kita diharapkan oleh Allah untuk membagikan apa yang kita menjadi milik kita. Berbagi kepada orang lain apa yang menjadi milik kita. Untuk menyatakan bahwa ada harapan, Allah adalah sumber pengharapan. Yang tidak hanya sekedar menyelamatkan jiwa kita, tapi juga menyelamatkan tubuh melalui sharing kita kepada orang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua, dan kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam dirimu, di dalam diriku, dan di dalam diri kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, tapi biarlah firman-Mu itu terus hidup di dalam kami, terus bekerja di dalam kami, terus berjalan bersama dengan kami. Sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi merupakan bagian yang terdalam yang terus kami kerjakan di dalam pengembaraan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gue dapet video dari orang itu lagi. Siapa maksud lu? Si Anon. Yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret. Ingat gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Nih. Lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini koran kita akan mengadakan retret. Retret.
Gak boleh. Masih COVID, ntar pada nggak diizinin kalau retret. Oh iya bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korean kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging. Gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Wah, keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Kita 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang kita mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Beda ya? Iya dong, gimana sih? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Ya. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan teman-teman, dan saatnya kita memberikan persembahan dengan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang terus bersama dengan kita di dalam menghadapi segala keadaan yang menakutkan sekalipun Dia tetap bersama dengan kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa hidupku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, inilah persembahan kami. Dan kiranya Engkau menerima persembahan ini, Engkau pakai persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami dan di dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang ada di NTT yang mengalami musibah pada beberapa hari yang lalu. Tuhan, pulihkan NTT, Tuhan pulihkan orang-orang yang mengalami musibah ini. Dan biarlah Tuhan menyatakan Engkau dalam kehidupan mereka di masa-masa seperti ini. Kami akan mengakhiri kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Gue dapet video dari orang itu lagi. Siapa maksud lu? Si Anon. Yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret. Ingat gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Iya. Lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Wah, keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Deh, itu 3 hari di rumah kita masing-masing. Kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Oh, beda ya? Iya dong, gimana sih? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Ya. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan?
You pulled me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and made my heart whole again. Lifted up and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to fear. You pulled me from the clay, set me on a rock, called me by your name, and made my heart whole again. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did, where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates, you left no stone unturned. You stepped out of that grave and showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace owns me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace owns that ground. And your grace owns me now. 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 Oh. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever.
'cause your grace holds the ground, and your grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender.